Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, kami dari kelompok 6 akan memaparkan materi tentang strategi untuk menyajikan konten baru. Yang pertama, cara menumbuhkan minat pada siswa. Pada dasarnya, ada 7 pedoman dasar untuk meningkatkan motivasi siswa. Yang pertama, memaksimalkan pengalaman sukses. Sebagai seorang pendidik, maka cobalah untuk mengoptimalkan bakat dan minat siswa, sehingga mampu memaksimalkan pengalaman sukses pada siswa itu sendiri. Yang kedua, meminimalkan kecemasan. Sebagai seorang pendidik, maka ciptakanlah suasana belajar yang nyaman, sehingga siswa dapat meminimalisir rasa kecemasan mereka. Selanjutnya, izinkanlah siswa untuk mempersonalisasi diri. Maksudnya, biarkanlah siswa untuk memahami pembelajaran dan berproses pada saat kegiatan belajar mengajar berlangsung. Selanjutnya, hormati waktu pribadi siswa. Selama proses pembelajaran, kita sebagai seorang pendidik tidak serta-merta harus menyampaikan materi pembelajaran pada saat waktu pembelajaran berlangsung, tapi berilah waktu pribadi siswa itu sendiri. Selanjutnya, manfaatkan kekuatan kerja tim. Sebagai seorang pendidik, kita bisa membentuk kelompok-kelompok kecil agar siswa yang mengalami kekurangan dalam memahami materi dapat terbantu oleh rekan kerja tim yang lainnya. Selanjutnya, jangan mengandalkan penghargaan. Maksudnya di sini adalah jangan mengandalkan imbalan. Pedoman yang selanjutnya adalah hindari hukuman untuk kinerja yang buruk. Karena siswa tentunya tidak menyukai hukuman yang diberikan kepada mereka. Maka cobalah untuk memberikan pemahaman dan edukasi kepada siswa. Nah, dari 7 pedoman tadi, maka lahirlah 7 strategi untuk meningkatkan minat pada siswa. Yang pertama, beri pertanyaan untuk memotivasi. Yang kedua, bertanya kepada siswa apa yang mereka ketahui tentang materi itu dan apa yang ingin diketahui pada materi tersebut. Yang ketiga, membuat prediksi. Cobalah hadirkan prediksi-prediksi tertentu tentang apa yang mereka akan dapatkan pada materi itu. Yang keempat, cobalah untuk memberikan tantangan kepada siswa atau sebuah challenge-challenge yang menarik sehingga mereka dapat tertarik pada materi kita. Nah, dari keempat strategi tersebut adalah hal yang sangat direkomendasikan untuk dijadikan perhatian yang utama bagi seorang pendidik. Namun, tidak hanya keempat strategi tersebut, tapi ada juga strategi-strategi yang lain. Di antaranya, memberi pengalaman sebelum konsep, selanjutnya memberi target pembelajaran yang jelas, dan yang terakhir menjelaskan kriteria penilaian. Selanjutnya, menjelaskan dan memberi ceramah dengan efektif. Berikut 11 strategi memaksimalkan presentasi agar produktif. Yang pertama, memperhatikan siswa saat mengajar dan mengubah konten sebelum perhatian siswa tergelincir. Kedua, beri siswa masalah sebelum memberikan informasi. Ketiga, mengulang informasi. Itulah 3 strategi yang direkomendasikan untuk pertimbangan pertama. Kemudian, dilanjutkan dengan yang keempat, menggunakan alat bantu visual dan membuat grafik untuk menyempurnakan presentasi. Kelima, membiarkan catatan penting bertahan lama di papan. Yang keenam, membuat bagian dari konsep-konsep penting yang dipelajari, kemudian dipajang di kelas. Ketujuh, membuat template catatan untuk membantu fokus dan melibatkan kesadaran siswa. Kedelapan, melakukan sesuatu yang khusus untuk menarik perhatian siswa dengan ide besar atau prinsip umum. 9. Mempersiapkan pembelajaran yang memuat pertanyaan-pertanyaan yang nantinya ditanggapi oleh siswa dengan mengangkat jari. Kemudian yang ke-10, menghentikan presentasi dan meminta siswa untuk menyatakan kembali
poin yang telah dipaparkan. Yang terakhir, pentingnya membangkitkan minat siswa, mempertahankan keterlibatan siswa, serta membantu siswa membangun pelajaran. Selanjutnya, memberikan penemuan dengan model pengalaman. Di dalam bab ini ada 5 strategi praktis untuk memfasilitasi penemuan. Strategi yang pertama, mengajukan masalah dan mengizinkan siswa untuk memecahkannya. Selanjutnya, strategi yang kedua, menjelaskan materi dengan singkat. Kemudian, guru meminta siswa untuk bekerja sama, saling membantu untuk lebih memahami. Kemudian, strategi yang ketiga, berbicara dengan lantang saat mengerjakan soal sehingga siswa mendengar bagaimana kita berpikir. Selanjutnya, strategi yang keempat, melibatkan semua siswa melalui serangkaian praktik dan membantu mereka menguasai materi. Kemudian, strategi yang kelima, memberikan pengalaman belajar visual, auditori, dan kinestetik. Dari kelima strategi tersebut, strategi 1-4 layak mendapatkan perhatian yang utama bagi pendidik. Selanjutnya, menggunakan materi tertulis untuk menyajikan materi. Di dalam bab ini ada 10 strategi untuk menghasilkan pembelajaran yang aktif meski menggunakan materi tertulis. Strategi yang pertama, membaca berpasangan. Di dalam strategi ini, pendidik meminta pasangan siswa untuk bergiliran membaca. Selanjutnya, strategi yang kedua, memberi siswa tugas yang mengharuskan mereka membaca dengan serius. Tujuan dari strategi ini adalah untuk membantu siswa membaca dengan lebih terarah. Selanjutnya, strategi yang ketiga, membuat beberapa kelompok kecil dan meminta siswa bergiliran menjadi pengajar siswa. Tujuan dari strategi yang ketiga ini untuk membantu siswa belajar dari materi teks. Kemudian strategi yang keempat, membuat kelompok membaca kooperatif. Tujuan dari strategi ini untuk menginspirasi siswa agar mempelajari bacaan secara kooperatif. Selanjutnya, strategi yang kelima, pendidik yang memulai, siswa yang menyelesaikan. Tujuan dari strategi yang kelima ini untuk melibatkan semua anggota kelas dalam kegiatan membaca. Nah, kelima strategi tersebut merupakan strategi yang direkomendasikan untuk menjadi perhatian yang utama bagi pendidik. Strategi yang selanjutnya yaitu strategi yang keenam, secara aktif membimbing siswa melalui bacaan, sering meminta tanggapan siswa dan menawarkan komentar jika perlu. Tujuan dari strategi yang keenam ini agar siswa tetap terlibat dan fokus pada materi bacaan. Kemudian strategi yang ketujuh, memberi siswa 2 hingga 3 menit untuk membaca, memindai atau sekadar menyetel halaman dari beberapa teks. Nah, tujuan dari strategi yang ketujuh ini untuk mengaktifkan semangat siswa dan memberikan paparan cepat tentang materi. Selanjutnya, strategi yang kedelapan, membantu siswa untuk terlibat dalam membaca dengan menyediakan lembar pertanyaan yang memandu dan merangsang pembelajaran siswa. Tujuan dari strategi ini untuk memperkaya dan mengindividualisasikan pembelajaran yang diperoleh siswa dari bahan bacaan. Kemudian strategi yang kesembilan, memodelkan bacaan dramatis dan kemudian meminta siswa untuk membaca bagian-bagian yang penting. Tujuannya membuat bacaan lebih berkesan. Selanjutnya, strategi yang ke-10, meminta siswa untuk membaca dan menelaah sebuah topik, kemudian membagikan apa yang mereka pelajari. Tujuan dari strategi ini untuk memberikan semua siswa tanggung jawab untuk belajar dan mengajar. Demikianlah pemahaman kami mengenai strategi untuk menyajikan konten baru.